dan lagu yang indah juga. Hadirat masih di Talk Show with BHS bersama Why the Miracle dan tamu kita malam hari ini Tika Ramlan. Silakan Tika. Aja di sini aja. Oh gitu. Di sini aja. Oke. Kenapa sampean pingsan? Saya jadi ingat Om. Kenapa? Kalau ada dua orang berduanya ketiganya adalah setan. Bener. Dulu yang dikenal zaman dulu udah berapa tahun yang lalu grupmu namanya Titu. Duo Titu ya? Iya. Titu. Iya. T-nya itu Tika. Tika dan Tiwi. Tiwi Tika dan ya? Tiwi. Oh, penampilan sudah baru. Itu gimana sih ceritanya? Ceritanya gimana kok bisa hijrah itu? Ceritanya sih prosesnya lumayan cukup panjang. Sebenarnya lebih kayak pencarian jati diri sih. Ngomongnya teknologi mau. Kayak anak SMP. Proses. Ini juga belum baik sih, masih terus. Terus menjadi lebih baik gitu. Karena namanya juga manusia ya. Karena kalau hijrah itu jangan merasa baik, tapi proses untuk menuju sebuah kebaikan. Ini ada beritanya nih. Dosa yang terlalu banyak jadi alasan utama Tika Ramlan untuk hijrah. Proses berhijab, Tika X itu merasa ditegur Tuhan lewat anak. Ini gimana ceritanya? Kalau bicara tentang hijrah sih, yang tadi aku bilang lebih kayak pencarian jati diri aja. Beberapa tahun yang udah aku dapet pada masa itu, udah banyak banget. Terus juga kayaknya aku ngelihat apapun itu udah pernah aku alamin, yang baik, yang buruk. Dan di situ aku selalu nyari apa nih ya yang kurang gitu. Jadi kita sebagai manusia itu suka terlalu banyak obsesi yang at the end itu menyiksa diri kita sendiri gitu. Apalagi di dunia entertain itu kan harus selalu kita ngapain lagi nih untuk harus selalu eksis, harus untuk selalu dikenal sama orang. Tapi sebenarnya setelah dikenal sama orang dan kita eksis, terus kita ngapain sih gitu. Terus pada saat misalnya kita amit-amit ya umur kita pendek, itu nggak ada yang kita bawa gitu. Jadi ada satu momen di mana aku ketampar banget itu ada aku pas dengerin kajian salah satu ustadz. Beliau menjelaskan tentang seperti apa sih wanita itu seharusnya gitu kan. Terus aku ngelihat kayak di situ dijelasin tentang proses Isra Mi'raj Rasulullah gitu kan. Terus beliau diperlihatkan surga sama neraka, terus diliatin banyaknya penghuni neraka itu perempuan. Siksa neraka bagi perempuan ya gitu. Dan di situ banyak banget macamnya. Ada yang nggak patuh sama suami, yang nggak menutup aurat gitu kan, dan macam-macam sebagainya. Dan mungkin ada salah satu yang aku lakuin yang ada ciri-cirinya di situ, dan itu jadi kayak teror buat aku gitu. Mungkin... Om, saya selani Om, ini benar kata Mbak Tika. Ya, Boh. Jadi ada salah satu siksa yang ditujukan kepada Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu adalah seorang perempuan, lidahnya ini ditarik sab'aina dhiro'an, 70 dhiro'. 1 dhiro' itu sama dengan setengah meter. Artinya lidah perempuan itu panjangnya 35 meter. Tolong yang di sana jangan melet sekarang ya. Summa uqidah khalfa unuqiha. Kemudian lidah ini dililitkan ke leher wanita itu. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, ini siksaan perempuan seperti ini dosanya apa?" Apa jawaban malaikat Jibril? "Wahai Muhammad, ketahuilah, ini adalah bentuk siksaan bila seorang istri berani dengan suaminya. Bila suara seorang istri lebih tinggi daripada suaminya. Yang laki-laki ngomong satu ayat, Mama dengerin, Mas. belum selesai. Terus. Ketika suara seorang istri lebih tinggi daripada suaminya, omongan istri lebih banyak daripada suaminya. Yang laki-laki ngomong satu juz, perempuannya satu Quran. Aku tuh dulu termasuk orang yang cuek banget gitu ya, Pak Ustadz. Jadi dulu aku selalu bilang, kalau dikasih tahu sama suami, ya kamu mulai nutup aurat. Ya udahlah, kalau misalnya jadi orang itu udah cukup baik aja sama semua orang gitu, itu udah cukup. Tapi ternyata setelah aku tahu itu nggak cukup gitu untuk jadi baik, tapi kita harus ikutin rulesnya gitu. Jadi setelah hijrah terus apa yang dirasakan? Hati lebih tenang, terus emosional juga lebih terjaga. Tekad aku udah bulat. Jadi waktu itu sempat beberapa bulan ya, Pak Ustadz, aku tuh kayak nggak bisa tidur gitu. Jadi aku galau lah ya. Galau. Jadi kalau misalnya aku mau tidur gitu, aku sempat ngomong sama suami, aku takut merem deh, takut pas aku merem, terus pas buka mata tuh aku udah kayak di kuburan gitu loh, udah sendirian gitu, nggak ada siapa-siapa gitu. Dulu kan aku seneng banget punya teman banyak, nongkrong sana nongkrong sini, terus ngebayangin nggak ada satupun juga sih yang ikut gitu. Saya pikir itu adalah titik balik ya, Om. Karena banyak jamaah saya itu yang kemudian berbalik 180 derajat gara-gara salah satu alasannya takut mati.
Iya. Sehingga kemudian banyak nggak bisa tidur karena khawatir begitu bangun sudah di dunia lain. Dan ini kita maklumi karena malaikat Israel itu sehari semalam mendatangi kita 70 kali. Iya. Kalau kemudian sehari semalam itu 24 jam, dia mendatangi kita 70 kali, berarti per jam minimal 2-3 kali, Om. Dan saya pernah punya perasaan yang sama, saya khawatir kemudian ketika saya terbangun ternyata saya sudah di alam kubur. Serem kan ya? Ya, karena orang itu ketika nyawanya diambil oleh Allah itu seperti mimpi. Seolah mimpi. Jadi kalau ada orang datang layat takziah ke rumah dia, aku mimpi ada orang layat ke rumahku. Ketika dia dimandikan, dia cuma mikir, ini cuma mimpi. Aku mimpi sedang dimandikan badanku. Padahal Bahkan sampai dia dikubur, dia masih bilang, ini masih mimpi. Sampai kemudian Allah mengembalikan ruh ke dalam jasadnya, kemudian dia baru sadar bahwa dia sudah ada di alam kubur. Tika, Ya. ada nggak hambatan orang kemudian melihat kamu, ada teman-teman yang dulu Teman-teman aku banyak banget, hampir kayaknya setiap hari kumpul di mana, acara apa, acara ini. Tapi setelah aku pakai hijab tanpa aku menjauhi mereka, itu kayak terfilter sendiri sih, Om. Ada nggak yang membuli, sok suci loh, gitu ada nggak? Waktu awal-awal ada gitu, kayak wah ikutan tren doang nih gitu, artis-artis pada hijrah gitu. Tapi ya cuman berapa persen lah dari berapa persen. Ya itu bedanya Tika dengan Om We lah. Hah? Bedanya Tika dengan Om We. Apa bedanya? Kalau Tika itu bilang, sok suci loh. Kalau ke Om We nggak, sok jelek loh. Gitu. Ya. Tetap di Talk Show with BHS.